Langkah terakhir adalah kita akan membuat halaman home ini menjadi responsif. Caranya, kalian bisa klik kanan pada halaman home ini, kemudian pilih inspect atau inspect element, kemudian aktifkan menu di toggle device toolbar. Jika tampilan kalian tidak seperti ini, coba cek dulu dock side-nya. Pilih yang bagian dock to bottom. Kalau misalkan di kanan akan menjadi seperti ini. Kalau saya biasanya di bagian yang bawah yang dock to bottom ini. Kalau sudah, aktifkan toggle device toolbarnya. Ikonnya ada di bagian kiri bawah ini. Nah, tampilannya itu seperti ini. Ini untuk mensimulasikan tampilan kita di handphone, karena jika kalian lihat tampilannya tuh masih berantakan seperti ini. Kita coba edit untuk codingannya agar support secara responsivitasnya. Oh ya, langkah pertama itu kita tambahkan title dulu agar tidak bertuliskan localhost 8000 ini. Tambahkan title home Erfran Darmawan personal website. Ini bisa kalian ubah namanya sesuai nama kalian agar seperti ini tampilannya. Kemudian langkah pertama tuh kita ubah kode di bagian sini, grid calls nya itu kita tambahkan LG, terus ini grid calls 1. Kita save. Perubahannya itu adalah kita akan menggunakan satu kolom saja jika tampilannya dibuka di smartphone seperti ini. Jika dia dibuka di website akan menggunakan 4 kolom. Jadi keuntungan menggunakan Tailwind itu dimudahkan dengan breakpoint seperti ini gitu. LG.2 itu menandakan dibuka di laptop. Kalau misalkan dibuka di smartphone akan menggunakan style ini. Soalnya kalau kalian lihat ini dia langsung berubah menjadi seperti ini tampilannya. Padahal tadi kan masih terbagi menjadi 4 kolom kan. Tetapi ketika kita simulasikan dibuka di handphone, tampilannya sudah satu kolom. Kalau kalian nonaktifkan si device-nya, si device toolbarnya, otomatis menggunakan 4 kolom karena diakses menggunakan laptop. Kalau diakses menggunakan smartphone, tampilannya seperti ini. Kalian bisa ubah juga dimensionnya mau pakai apa. Saya biasanya menggunakan iPhone 12 Pro karena sering menggunakan device ini gitu sebagai testingnya. Selanjutnya itu kita ubah style CSS di bagian sini. Kita tambahkan PT10 LG PT0. Ini berguna agar ada padding di bagian atas sini gitu, biar nggak mepet. Kalau misalkan dia diakses di laptop, dia tidak ada padding apapun. Jadi padding top ini berguna ketika diakses di smartphone. Kalau di laptop dia tidak ada padding top apapun. Kemudian selanjutnya kita ubah si ini, kita tambahkan LG menjadi widthnya itu 300 pixel. Kemudian height-nya juga pakai LG, pakai breakpoint LG. Height-nya menjadi 400 pixel, 400 pixel seperti ini. Kita save dulu, maka tampilannya akan jauh lebih besar daripada sebelumnya. Jadi ini berguna untuk style di smartphone, ini berguna di
laptop gitu kalau pakai LG titik 2 ini. Kemudian selanjutnya kita ubah di bagian teks LG ini, kita tambahkan breakpoint LG, terus ditambahkan teks 5XL. Kemudian saya save untuk nama saya jadi lebih besar, lebih terlihat jika disimulasikan di handphone. Kalian bisa cek untuk text size, isinya tuh ada apa saja gitu. Saya menggunakan tadi teks 5XL, jadi tulisannya besar jika dibuka di smartphone, tapi sedang jika dibuka di laptop gitu. Ini jangan lupa di 75% agar lebih enak dilihat, agar tidak terlalu kekecilan. Terus selanjutnya itu di bagian sini kita tambahkan LG, terus ditambahkan padding 4, ini juga ditambahkan LG, terus ditambahkan MT4, teks XS ini kita tambahkan LG juga, terus tambahkan teks 3XL, terus kita save dulu untuk kita cek di bagian download CV ini. Nah, tampilan download CV-nya sudah sudah terlihat lebih besar. Jadi kalian bisa mengubah sel di bagian ini. Jadi di layar handphone menggunakan style 3XL ini, sedangkan jika di laptop menggunakan teks XS ini. Kemudian kita berlanjut ke bagian about me. Di bagian about me ini kita ubah dulu untuk ininya, padding horizontalnya kita tambahkan LG, terus kita ubah padding horizontalnya itu menjadi 10. Nah, jadi jaraknya tuh lebih lebar untuk di handphone, tidak terlalu mepet. Terus kita ubah selanjutnya itu di bagian teks LG, teks SM ini kita tambahkan LG, terus ditambahkan teks 3XL agar tulisan about me-nya lebih bisa dibaca jika di handphone, jadi tidak terlalu kekecilan. Kemudian selanjutnya itu di bagian teks XL ini ditambahkan LG, terus tambahkan teks 4XL. Kemudian kita cek tulisannya sudah bisa dibaca di handphone. Terus yang teks XS ini tambahkan LG, terus ditambahkan teks 3XL. Kita save dulu. Nah, tulisan about me-nya sudah terlihat yang truk 6 years ini. Selanjutnya kita ubah di bagian my services. Di my services itu kita ubah LG-nya juga. Teks XM ini kita ubah menjadi teks 3XL. Teks 3XL. Kemudian selanjutnya kita ubah margin topnya jadi margin top 20 kalau di handphone agar jaraknya lebih terlihat. Kemudian selanjutnya itu kita ubah yang
item di sini kita ubah menjadi 90 pixel. Ini kita tambahkan LG dulu untuk masing-masing width dan height-nya. Kita ubah menjadi W90 pixel dan H 90 pixel, min W nya juga 90 pixel, dan min H nya juga 90 pixel. Min H nya juga 90 pixel. Kita save dulu, terus kita ubah untuk text base ini menjadi text 3XL, dan di sininya juga kita ubah LG ini menjadi text 2XL. Kita save, maka tampilnya seperti ini. Ulangi langkah-langkah yang tadi, yang ini di copy aja biar gampang di bagian icon-iconnya, agar ketika user mengakses di smartphone, si tampilan iconnya tidak terlalu kecil. Kemudian untuk ininya juga di copy saja, yang text base nya itu ditambahkan text 3XL, text base nya ditambahkan 3XL juga di sini. Kemudian yang text XS nya yang di bagian infonya itu tambahkan text 2XL seperti ini. Yang ininya juga sama, ditambahkan text 2XL di bagian text SS nya. Kemudian save, maka tampilnya akan jadi seperti ini.